Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Ada sukacita? Puji Tuhan. Yuk kita semuanya mau menyapa semuanya yang ikut ibadah online pada minggu ini. Yuk salam semuanya. Puji Tuhan. Ada sukacita ya di dalam hati kita ya adik-adik. Karena kita terus merasakan sukacita dan kasih Tuhan Yesus yang selalu baru setiap hari. Adik-adik, minggu kita pada minggu ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis. Dan tema untuk minggu kita di sekolah minggu adalah kenaikan dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Nah, adik-adik boleh lihat ya, kakak minggu ini Kak Uli ditemani sama Kak Anggi sebagai koreo ya, koreografernya. Dan juga Kak Uli ditemani oleh Bang Delon sebagai gitaris kita. Yuk adik-adik, jangan ada yang bermalas-malasan. Yuk, semuanya bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagunya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yuk kita memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ayo kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan. Adik-adik, silakan duduk kembali ya adik-adik. Nah adik-adik, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalamu. Kita berdoa ya adik-adik. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup. Kami boleh bersyukur pada hari ini ya Bapa. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya adik-adik, Kak Uli akan menyampaikan beberapa pengumuman ya buat kita ya. Ini yang pertama, khusus untuk absen via Jimit, mulai bulan September kita akan mengadakannya pada minggu kedua dan juga minggu keempat ya adik-adik ya.
Jadi kita akan bertemu secara virtual dari mulai bulan September ini pada minggu kedua dan keempat. Nah, adik-adik dan juga nanti persembahan yang akan kita kumpulkan, adik-adik boleh kirim ke rekening yang ada di bawah ini ya adik-adik. Dan kalau memang mau adik-adik titip kepada sintua wilayah masing-masing atau kakak-kakak atau abang guru sekolah minggu yang terdekat, adik-adik boleh menyampaikan ya adik-adik. Baiklah adik-adikku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu nanti akan disampaikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Pada horong 1, adik-adik akan bertemu dengan Kak Herlina. Di horong 2 ada Kak Riri. Dan di horong 3 adik-adik bertemu dengan Bang Hagai. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 dan 2. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Nah, untuk firman Tuhan di horong 2 yang akan membawakan firman Tuhan ada Kak Riri Borulimbong. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara, biar Tuhan firman-Mu dapat memenuhi hati kami, adik-adik-Mu, anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua penyertaan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, udah disiapin belum Alkitabnya? Sepertinya udah pada siap ya, udah pada semangat buat mendengarkan firman Tuhan. Nah firman Tuhan kali ini kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kakak ulang ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kakak bacakan ya adik-adik. Adik-adik boleh baca Alkitabnya di rumah masing-masing. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi
kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, itu tadi firman hari ini adik-adik. Sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik minggu kemarin kita ngebahas tentang apa ya? Iya betul, minggu kemarin kita ngebahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di minggu ini kakak akan membawakan firman tentang kenaikan dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi sebelum itu adik-adik, kita sama-sama nonton video yang udah kakak siapin ya. Mau kan? Duduk yang manis dulu dong. Udah pada duduk yang manis, yuk mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan, katanya. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini. Mereka berdiri di sana memandangi langit. Muncullah 2 orang berpakaian putih. Yesus telah kembali ke surga, kata mereka. Ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Murid-murid pun taat pada Yesus dan pergi ke Yerusalem. Nah adik-adik, gimana video yang tadi? Video tadi menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah adik-adik, sebelum kakak jelaskan lebih lanjut, kakak mau sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bagian kedua ya adik-adik. Mau kan?
Iya, sama-sama ya. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Wah, hebat, adik-adik udah pada lancar. Nah, adik-adik, seperti yang video tadi kakak kasih lihat, dan sesuai kata-kata yang ada di pengakuan iman rasuli itu, Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari dari kebangkitannya, adik-adik. Tuhan Yesus naik ke surga telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyelamatkan dunia ini. Dan pada waktu naik ke surga, itu disaksikan oleh para murid-muridnya, adik-adik. Betul? Iya, sama seperti video tadi ya. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Wah, luar biasa ya. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Nah, adik-adik, selama Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita orang percaya, kita anak-anaknya, yaitu mengikuti perintah Tuhan Yesus, adik-adik. Iya, kita anak-anaknya harus berbuat baik terhadap sesama, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua dari kita. Betul, adik-adik? Kita mau menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita selama Tuhan Yesus ada di surga. Dan kita juga mau untuk selalu taat terhadap perintah Tuhan, membaca firman Tuhan, dan rajin berdoa. Iya, adik-adik, sama seperti di pengakuan iman tadi, adik-adik, ada kata-kata dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Wah, berarti Tuhan itu berkuasa ya, adik-adik. Iya, betul sekali. Tuhan itu berkuasa baik di bumi maupun di surga. Dan Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, adik-adik, kakak mau kita sama-sama menjadi orang-orang atau anak-anaknya yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. Sayang sama orang tua, sayang sama orang-orang yang lebih tua, sama teman-teman kita. Mau ya adik-adik kita untuk menjadi berkat. Dan Tuhan Yesus senang loh kalau kita berbuat baik. Itu aja adik-adik firman Tuhan kali ini. Kakak berharap firman ini dapat hidup di hati adik-adik semua. Dan kakak harap kita sama-sama menjadi anak-anak yang bisa memberkati orang-orang sekitar. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyelamatkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap ajar kami Tuhan, tetap ingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan ya adik-adik ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan kakak dan abang guru sekolah minggu. Biarlah itu menjadi
kekuatan dan pesan yang indah, dan menjadi kepercayaan kita makin kuat ya, bahwa kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup dan memberikan kemenangan buat kita. Yuk adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dengan lagunya Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Yuk adik-adik. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap apa yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jikalau kami sudah boleh menyampaikan persembahan kami pada hari ini. Berkatilah persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kerajaan Allah meluas sampai ke dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.